Shalom, Bapak yang ada di rumah, apa kabar? Mudahan sehat semua dan selalu perlindungan Tuhan dan berkat Tuhan. Kita kembali bertemu dalam ibadah Pelkat PKB sektor 1, 2, dan 3. Meskipun kita masih dalam rumah kita masing-masing untuk duduk ambil bagian di dalam persekutuan ini, tetapi tidak menyurutkan semangat iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, pada hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-12, dimulai dari ayat 16 hingga ayatnya yang ke-21. Kalau sudah terbuka Alkitab kita, biarkan terbuka dan kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kasih setia Tuhan yang selalu bersama kami di sepanjang minggu yang sudah kami lalui, di sepanjang hari ini, mulai dari pagi hari sampai siang dan malam hari ini ya Tuhan. Tuhan selalu memberkati kehidupan kami, memberikan nafas kehidupan, terlebih kekuatan imun dalam kehidupan kami, kekuatan iman di dalam kami menjalani hari-hari ini bersamamu ya Tuhan. Dalam ibadah persekutuan Pelkat PKB sektor 1, 2, dan 3 pada malam hari ini kami rindu untuk mendengarkan, membaca, merenungkan firman kebenaran. Urati hati dan pikiran kami ya Tuhan. Dan bersabdalah ya Tuhan, sebab kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran. Bersabdalah ya Tuhan. Amin. Kita membaca bersama-sama dari rumah kita masing-masing 2 Korintus pasal 12 dari ayat 16 hingga 21 yang menyatakan, baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama-sama dengan dia. Aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untungnya daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama, dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu, di hadapan Allah, dan demi Kristus kami berkata semua ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, terjadi untuk membangun iman kamu, sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik
bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Judul ataupun tema dari pembacaan kita pada malam hari ini diberi judul Katakan Saja. Saya akan coba bernyanyi yang dipopulerkan oleh, kalau nggak salah, Christine Panjaitan, yang syair lagunya seperti begini. Katakanlah, katakan sejujurnya, mana mungkin kita bersatu. Cerita lagu ini mengungkapkan akan kejujuran. Kejujuran itu yang sangat penting. Amin ya, Bapak-bapak. Kejujuran yang sangat penting di dalam rumah tangga kita, di dalam pergaulan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, ataupun di dalam kita bergereja. Kejujuran itulah yang sangat penting. Paulus di Korintus dianggap rendah, dan Paulus bersama dengan rekan-rekan sekerjanya dianggap rendah oleh jemaat. Siapa yang menganggap rendah? Yaitu rasul-rasul palsu dan jemaat-jemaat yang baru mengenal mereka. Jemaat-jemaat yang baru mengenal Kristus. Mereka melihat Paulus dalam pelayanan tidak menjamin kehidupannya. Mereka melihat segala sesuatu yang dibutuhkan Paulus tidak mencukupi. Dan di sini mereka melihat adalah sebagai fisiknya saja, dan melambangkan tidak adanya kemenangan rohani. Jadi mereka melihat sebatas rohani itu. Apa mereka memiliki dan apa mereka kenakan. Apa yang mereka miliki dan apa yang mereka kenakan. Orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Mereka menganggap Rasul Paulus dan rekan-rekannya dianggap sebagai orang rendahan, dianggap sebagai rasul rendah. Kalau kita baca dari ayatnya 11, orang-orang Korintus di sini mempertanyakan legitimasi atau keabsahan daripada Rasul Paulus. Dari tujuan dan pelayanan Rasul Paulus dan rekan-rekannya. Paulus di sini menyatakan bahwa pelayanan itu mestinya dari bawah. Dari bawah. Pelayanan itu dimulai dari sikap, dimulai dari pribadi orang tersebut. Pelayanan itu tidak memandang yang lain. Pelayanan itu memandang Kristus.
tidak memegahkan diri, tidak ada keakuan, tidak ada pilih-pilih yang mana yang mau dilayani. Rasul Paulus jelas menyatakan di ayatnya ke-11 bahwa pelayanan itu harus dimulai dari sikap, dari perilaku diri sendiri. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana orang Korintus menganggap rendah Paulus, menganggap rendah Rasul Paulus dan rekan-rekannya. Pemberitaan Paulus mengenai Kristus dianggap sebagai suatu kebodohan dan batu sandungan. Penderitaan dan kesusahan yang dialami oleh sang rasul dipandang sebagai sesuatu yang rendah dan tidak melambangkan kemenangan rohani. Orang-orang itu sebenarnya adalah rasul-rasul palsu yang sedang mencari pengesahan atas otoritas kerasulannya dengan menantang otoritas kerasulan Paulus dan rekan-rekannya untuk menjawab hal itu. Paulus menyatakan bahwa Allah telah memberikan hak istimewa kepadanya untuk menjadi rasul. Mari kita baca di pasalnya 10 ayat 8, ayat 13 dan ayat 16 tentang kerasulan Rasul Paulus. Ayat 8. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Ayat 13. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Ayatnya 16, ya kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Ia juga tidak pernah menjadi beban bagi mereka. Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa mereka mempertanyakan legitimasi dan kerasulan dan pelayanannya. Namun ia menyatakan bahwa pelayanannya tidaklah lebih rendah bila dibandingkan dengan pelayanan rasul-rasul yang berada di wilayah itu. Meski demikian, Paulus menyadari bahwa sesungguhnya ia bukan siapa-siapa. Kerasulannya diperoleh sebagai anugerah dari Tuhan, bukan karena kelayakan sebagai hasil usahanya sendiri. Paulus kemudian menyatakan bahwa Allah telah melakukan tanda-tanda mujizat dan kuasa-kuasa melalui dirinya saat ia melayani di tengah jemaat Korintus. Mereka sendirilah yang telah menjadi saksi atas semua itu. Selain itu, penolakan Paulus untuk menerima dukungan guna membiayai hidupnya jangan dipandang sebagai alasan untuk menolak kerasulannya. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Sering kita mengalami kelelahan di dalam pelayanan, di dalam tugas pekerjaan kita, di dalam tugas usaha kita, karena banyak tantangan dan pergumulan yang dihadapi. Misalnya, rutinitas yang membosankan di dalam tugas pelayanan kita, di dalam tugas pekerjaan kita. Tantangan dari mereka yang dilayani. Tantangan sikut menyikut dari rekan sekerja kita. Gosip yang selalu kita hadapi. Dan perasaan tidak suka dari sekelompok orang. Apalagi di dalam masa-masa pandemi saat sekarang ini yang sudah 1 tahun lebih. Tentu banyak pergumulan, banyak tantangan. Sebagai pengusaha, ada yang namanya untuk perampingan tenaga kerja. Karena berbagai hal yang didapati oleh perusahaan itu. Untuk itu, pergumulan dan tantangan di dalam pekerjaan kita harus mengandalkan iman kita. Kita harus selalu setia kepada kuasa Roh Tuhan, agar kita boleh melalui setiap pergumulan tantangan yang saat ini. Semua itu dapat melemahkan pelayanan kita. Tantangan, pergumulan itu dapat mengalahkan, melemahkan akan imun kita, melemahkan akan iman kita. Tapi saya percaya, kita yang percaya kepada Yesus Kristus, iman kita harus kita bangun, kita harus semangat apapun tantangan, apapun pergumulan pada saat-saat pandemi sekarang ini. Paulus juga menghadapi hal serupa di tengah-tengah jemaat Korintus. Ada pertanyaan terhadap kerasulan Paulus dari jemaat Korintus yang menganggap penting tanda mujizat dan tanda ajaib. Ada juga yang menganggap Paulus sebagai beban jemaat dan menganggap Paulus mengambil keuntungan dari jemaat. Tentu hal-hal itu membuat Paulus harus menjelaskan panjang lebar soal pelayanannya, dan biasa saja membuatnya merasakan kelemahan. Hanya saja Paulus sadar betul bahwa kekuatannya bersumber dari Tuhan. Justru dalam kelemahan itu Paulus mengalami kekuatan dari Tuhan. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia ada kelemahan. Tapi jangan kelemahan itu membawa kita semakin mundur. Di dalam kelemahan kita, Yesus akan menguatkan. Tuhan Yesus Kristus
akan memberikan kekuatan di setiap kelemahan kita. Ketika kita mengalami kelemahan karena tantangan berat dalam pelayanan, ingatlah bahwa kekuatan kita datangnya dari Tuhan saja. Dalam kelemahan kita ada kekuatan dari Tuhan. Amin, Bapak-bapak. Terima kasih. Semoga firman ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita menjalani hari-hari yang akan kita lalui. Tetap semangat. Kelemahan kita ada kekuatan dari Tuhan. Shalom, selamat malam. Amin.